Di video kali ini kita akan membahas mengenai informasi penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri Universitas Brawijaya tahun 2022. Kita langsung menuju ke website selmaub.ac.id. Di sini saya sudah membuka tampilannya seperti ini. Di sini sudah lengkap semua di selmaub.ac.id, ada info mengenai dana alokasi UTBK, info tentang UKT, kemudian info pasca sarjana, UKT, SNPTN, SBMPTN. Di sini juga ada Halo Selma jika teman-teman membutuhkan bantuan seputar seleksi masuk Universitas Brawijaya. Oke, setelah membuka website Selma seperti ini, teman-teman langsung mengklik di bagian ini, penerimaan mahasiswa baru seleksi mandiri Universitas Brawijaya jalur nilai rapor tahun 2022. Kita buka. Nah, ini informasinya. Kita lihat persyaratannya. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, lulusan SMA, SMK atau MA, atau lulusan paket C dari sekolah yang terakreditasi dan sudah memiliki ijazah. Yang belum memiliki ijazah boleh menggunakan SKL, surat keterangan dari sekolah kalian, yang di situ ada foto dan juga stempel sekolah. Stempelnya harus mengenai foto SKL kalian. Nah, di sini lulusan tahun 2022 yang nantinya jika diterima itu wajib menunjukkan ijazah jika ijazahnya sudah keluar. Selanjutnya memiliki NISN yang terdaftar NPSN. Kemudian keenam, memiliki kesehatan yang memadai. Kemudian kita lihat pemilihan program studinya. Di sini program studi yang ditawarkan terdiri dari 3, yaitu kelompok saintek, soshum, dan campuran. Setiap pendaftar hanya dapat memilih maksimal 2 program studi dari kelompok saintek atau kelompok soshum dan memenuhi syarat dari masing-masing program studi. Nah, untuk peserta yang dari jurusan IPA dapat memilih 2 program studi campuran, yaitu 1 kelompok saintek dan 1 kelompok soshum, atau keduanya di bidang saintek atau soshum. Jadi jurusan IPA ini boleh lintas jurusan ya, boleh mengambil satunya soshum, satunya saintek, atau mengambil keduanya saintek ataupun keduanya soshum. Tetapi yang dari jurusan IPS hanya dapat memilih 2 program studi dari kelompok soshum, tidak boleh lintas ke IPA. Kemudian untuk program studi yang ditawarkan itu kalian dapat cek di sini ya. Di sini ada linknya, kalian kalau kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada daftar program studi untuk saintek. Ini daftarnya. Ini banyak, kalian bisa cek. Dan ini untuk soshum. Nah, ini. Misalnya kita lihat agribisnis ya. Nah, di sini untuk agribisnis yang boleh daftar itu dari IPA, IPS, bahasa. Dari SMK juga boleh. Ini untuk SMK, ini daftar jurusan SMK yang boleh mengambil jurusan tersebut. Terus di sini juga ada syarat khususnya, harus bebas narkoba, dan ini juga dapat menerima yang tunarungu maupun tunadaksa. Itu untuk jurusan agribisnis. Nah, teman-teman bisa cek semua di sini jurusan yang kalian pengen, kemudian klik apakah dapat menerima IPA atau IPS. Misalnya teknik sipil. Untuk teknik sipil kita lihat. Untuk teknik sipil hanya boleh didaftar oleh jurusan IPA ya. Jadi di sini tidak ada IPS. Untuk SMK hanya jurusan ini yang boleh mengambil. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita balik lagi. Tadi sudah pilihan program studi ya. Nah, ini ada catatan tambahan buat yang mengambil program studi seni rupa murni ataupun D4 desain grafis. Di sini ada portofolio yang kalian harus upload pada saat mendaftar. Di sini sudah disediakan template-nya dan pedomannya atau petunjuknya. Ini kalian baca ya, yang khusus mengambil program studi seni rupa maupun desain grafis. Terus ini juga ada khusus yang mengambil D3 keuangan perbankan, bidang minat perbankan. Ini ada persyaratannya lagi, biar penampilan menarik, ada ketentuan tinggi badan. Kemudian juga di sini ada tugas membuat video perkenalan diri. Ini khusus buat yang program studi keuangan perbankan. Kita lanjut ke jadwal. Nah, untuk jadwalnya sudah dibuka sejak 17 Mei sampai dengan 24 Juni. Jadi waktunya cukup lama ya, sekitar sebulan buat teman-teman yang mau daftar. Jadi ini masih bisa menunggu hasil UTBK teman-teman dulu ya. Pengumuman SBMPTN kan diumumkan tanggal 23 Juni ya.
Jadi masih setelah pengumuman SBMPTN masih ada waktu 1 hari untuk mendaftar di Mandiri UB jalur rapor. Jadi teman-teman kalau mau daftar sekarang boleh, kalau mau nunggu hasil SBMPTN dulu juga itu boleh, karena misalnya tidak lolos kalian bisa langsung daftar di sini. Dan untuk pengumumannya hasil mandiri ini direncanakan tanggal 26 Juni jam 18. Sekarang kita masuk ke biaya pendaftaran. Biaya pendaftarannya itu sebesar 350.000. Untuk nilai rapor yang digunakan, ini ada ketentuannya. Nilai rapor hanya nilai pengetahuan saja, yaitu nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, serta nilai rata-rata mata pelajaran peminatan. Di situ untuk petunjuknya itu dapat dibaca langsung pada saat mengisi formulirnya nanti. Jadi untuk matematika itu matematika minat tidak masuk dalam perhitungan ya. Terus ini ada ketentuannya, nilai yang digunakan itu adalah nilai raport kelas 11 semester 1 dan 2 dan kelas 12 semester 1. Jadi hanya 3 semester saja yang digunakan. Kemudian untuk nilai akreditasi itu dapat dikonfirmasi langsung pada sekolah atau guru BK kalian. Itu ada dalam bentuk huruf dan angka. Kalian juga bisa cek di internet berapa nilai akreditasi sekolah kalian. Nah, ini untuk tata cara pendaftarannya sudah lengkap. Di sini ada 12 tahapan. Pertama-tama kalian buka admisiub.ac.id, kemudian memilih seleksi Mandiri UB jalur nilai rapor tahun 2022. Kemudian kalian melakukan pengisian NISN dan NPSN. Setelah itu akan keluar kode pembayaran yang akan muncul, dan itu kalian gunakan untuk membayar biaya pendaftaran di bank. Ini yang kalian gunakan adalah nomor pendaftaran kalian ya, karena belum punya NIM. Untuk calon peserta membayar biaya pendaftaran melalui BNI, Bank Mandiri atau Bank BRI seluruh Indonesia dengan menyertakan kode pembayaran. Itu ada 13 digit, nanti akan muncul. Tata cara pembayarannya ini sudah saya pernah buat tutorialnya juga. Di sini kalian bisa klik ini untuk melihat tata caranya. Selanjutnya, jika pembayaran berhasil, kalian wajib melakukan konfirmasi pembayaran pada laman admisi tadi. Nah, di situ kalian menginput tanggal bayar, biaya pendaftaran, pilih bank untuk bayar, kemudian tidak ada waktu tunggu jika pembayaran sudah sesuai. Oke. Nah, harap menggandakan fotokopi atau struk bukti bayar, atau kalian juga screenshot layar ATM sebagai bukti cadangan ya jika buktinya tidak keluar. Kalian melanjutkan mengisi formulir di admisi UB, kemudian memilih program studi yang hendak dipilih, kemudian mengunggah berkas kelengkapan. Jadi ini untuk kelengkapan mendaftar di Mandiri UB kalian bisa siapkan dari sekarang, yaitu foto ukuran 3x4 background warna bebas. Bisa kalian pakai foto ijazah atau UTBK. Rapor per semester sesuai ketentuan pada poin 5 tadi ya, yang sudah dilegalisir pihak sekolah. Apabila tidak mendapatkan legalisir, dapat scan dari rapor aslinya. Oke, jadi kalian bisa men-scan rapor yang asli, atau jika menggunakan rapor fotokopi harus dilegalisir oleh sekolah. Kemudian scan ijazah atau SKL. Untuk lulusan 2022 pastinya menggunakan SKL ya, karena ijazahnya belum keluar. Kemudian KTP, kalian siapkan KTP. Jika belum punya KTP, maka bisa menggunakan kartu keluarga ya. Yang belum punya KTP boleh menggunakan KK. Jika ada prestasi yang diisikan, maka wajib mengupload ya sertifikatnya, di-scan juga. Itu boleh di bidang akademik, olahraga, seni, ataupun keagamaan saat kalian berada di bangku SMA atau SMK. Nah, itu di sini ada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional, provinsi, kabupaten, kota, atau juara hafiz Al-Quran, mulai dari 5 juz sampai 30 juz. Jadi itu yang kalian boleh lampirkan sebagai sertifikat prestasi. Kemudian setelah itu kalian menyetujui pernyataan isian data dan melakukan finalisasi. Setelah itu mencetak kartu peserta seleksi dan simpan dalam bentuk file PDF. Nah, oke teman-teman, di sini ada lain-lain. Setiap peserta wajib memenuhi ketentuan dalam pengumuman ini. Jika ada pengumuman atau perubahan jadwal akan diberitahukan melalui website selmaub.ac.id. Oke.
Dan hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan di sini ya, halo@selmaub.ac.id. Kalian juga boleh tulis di kolom komentar dan nanti akan saya jawab jika ada yang saya bisa jawab, oke? Di sini juga ada pengumuman ya, yaitu seluruh informasi terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru yang resmi itu hanya ada di selmaub.ac.id. Semua proses penerimaan mahasiswa baru UB berdasarkan dari kemampuan murni peserta seleksi, yaitu berdasarkan nilai atau prestasi, baik akademik maupun non-akademik yang kalian miliki. Kemudian, seluruh pembiayaan perkuliahan di UB sesuai dengan tarif yang telah diinformasikan pada Selma. Jadi di web Selma ini juga ada ya info mengenai berapa biaya UKT baik di jalur SNPTN, SBMPTN maupun Mandiri. Kemudian ini poin nomor 4. UB menetapkan kategori biaya pendidikan setelah peserta dinyatakan diterima di UB dan telah melaksanakan registrasi sebagai mahasiswa baru. Tidak ada biaya lain di luar biaya yang telah ditetapkan. Jadi untuk daftar mandiri UB ini kalian ditetapkan ke dalam kategori UKT itu setelah diterima ya, setelah daftar ulang. Jadi bukan sebelum diterima kalian sudah ditetapkan sebagai penerima UKT, tetapi setelah dinyatakan diterima baru UB menentukan kalian masuk di golongan UKT yang paling murah, atau yang sedang atau yang paling mahal, seperti itu. Nah ini, UB tidak pernah bekerja sama dengan bimbingan belajar atau lembaga sejenis dalam penerimaan mahasiswa baru, serta tidak menjanjikan kemudahan untuk diterima di UB. Pengumuman ini kami terbitkan supaya masyarakat tidak serta-merta mempercayai oknum yang menawarkan bantuan untuk dapat lulus seleksi di UB dengan syarat imbalan dalam bentuk apapun. Oke, jadi itu teman-teman, semoga diperhatikan ya, jadi jangan pernah percaya jika ada oknum yang menawarkan bantuan untuk dapat lulus di UB. Itu semua pasti tidak benar dan penipuan. Oke. Dan jika teman-teman tahu mengenai kejahatan atau pelanggaran, kalian juga bisa laporkan di wbsub.ac.id. Oke, jadi teman-teman harus berhati-hati ya atas segala bentuk penipuan yang marak terjadi pada saat musim penerimaan mahasiswa baru. Oke teman-teman, mungkin sekian informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jika ada yang belum jelas, silakan tulis di kolom komentar. Jadi sekali lagi untuk jalur mandiri ini tidak ada tes lagi ya, tetapi menggunakan nilai rapor kalian. Dan nanti kemungkinan juga masih akan dibuka jalur mandiri dengan nilai UTBK. Oke teman-teman, sekian informasi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.